Pertanyaan gampang tapi bagus. Kalau memang semua orang itu punya masalah, kenapa ya kok ada orang bahagia seperti mereka, tapi ada orang yang sedih juga mungkin seperti kita belakangan ini? Ini pertanyaan bagus dan saya jamin jawabannya bakal merubah hidup kamu sepenuhnya. Kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di sebuah kisah di cerita Quora kali ini saya jamin ya, salah satu yang akan merubah hidup kamu dari video-video saya di Pagar Kehidupan. Betul, seperti sebuah pertanyaan yang saya tanyakan langsung di bagian depan tadi. Pernah nggak sih kamu seumur hidup merasakan sebuah hal yang sama seperti pertanyaan tadi? Pertanyaannya kritis, bagus, tapi jawabannya pun bikin kita penasaran. Nah, seperti pertanyaan yang saya lihat di Quora nih, pertanyaannya gampang. Kalau memang ada orang yang katanya punya masalah juga sama seperti kita, kenapa saya harus merasa cemas, sedih, depresi, bahkan tidak nyaman seperti ini? Apakah karena sayanya yang aneh atau karena memang merekanya yang berlebihan? Wah, pertanyaannya bagus di Quora ya. Nah, ini yang membuat saya akhirnya tertarik untuk memberikan kepada kamu juga. Karena jawaban dari ini saya yakin banget bisa membuat diri kamu pun terjawab pertanyaannya belakangan ini. Langsung saya jawab. Gini teman-teman, saya ingin kamu bantu saya berpikir ya. Kita berdua anggap aja ketemu di kafe nih, lagi ngobrol gitu ya, empat mata. Dan saya ingin kamu pun bantu saya untuk berpikir. Coba kamu pikirin. Menurut kamu, orang ada nggak yang hidup di dunia ini selain kita nih yang tidak punya masalah? Saya ulangi. Lihat orang di sekitar kamu. Kalau kamu lagi di kantor, lagi di kampus, atau kamu lagi di rumah, coba saya minta tolong lihat orang asing yang tidak kamu kenal di luar jendela atau di sekitarmu. Nah, sekarang lihat orang itu. Menurut kamu orang yang kamu lihat barusan ini punya masalah atau enggak? Punya enggak? Kenapa kamu bisa mengatakan punya? Atau mungkin kenapa kamu bisa mengatakan tidak punya? Saya tahu dari wajahnya ya. Dari gerak-geriknya mungkin kamu mencurigai ini kayaknya orang banyak masalah nih. Atau nih orang kayaknya kelihatan happy banget mas, kayak gak ada masalah gitu. Nah itu dia. Itu dia jawabannya yang harus kita tahu. Dengarkan baik-baik. Teman-teman, di dunia ini tidak ada satupun orang yang tidak punya masalah. Saya ulangi. Orang di sekitar kita termasuk orang yang kamu lihat barusan, yang kamu kenal ataupun tidak tuh, orang itu saya jamin 100% pasti juga punya masalah seperti kamu. Cuman yang membedakan kenapa bisa ada orang happy dan orang sedih adalah karena orang itu tidak semuanya pandai berpura-pura bahagia. Saya ulangi. Orang itu bisa terlihat bahagia bukan karena dia nggak ada masalah loh, tapi karena dia berhasil berpura-pura bahagia supaya orang-orang di sekitar dia tidak perlu tahu, hey, aku lagi ada masalah loh sekarang. Itu dia kata kuncinya. Berpura-puralah kamu untuk bahagia, maka bahagiamu akan benar-benar datang ke dalam hidupmu, teman-teman. Ingat teman-teman kita yang kelihatan bahagia terus deh. Coba, kita pasti pernah kenal atau punya teman ya. Jangan-jangan yang menurut kamu nih hidupnya selalu happy gitu. Pikirin orang itu deh. Pikirin wajahnya ketika dia terlihat ceria, terlihat bahagia. Nah, kamu sadar nggak? Teman kita tuh yang kelihatan bahagia terus, dia sebenarnya punya masalah loh. Cuman dia selalu menutupi masalahnya dengan berpura-pura bahagia aja. Sehingga dia jadi bahagia beneran. Dalam ilmu psikologi teman-teman, psikologi itu ilmu yang sangat masuk akal kan? Sudah banyak diteliti oleh para dokter-dokter yang menggeluti masalah kejiwaan. Percaya atau tidak, ketika kita berpura-pura akan sesuatu, badan kita akan menarik sesuatu hal itu menjadi nyata. Nah sekarang, kalau begitu
teman-teman kita dan orang-orang kita yang kelihatan gak ada masalah, Mas, itu berarti semua punya masalah. Semua punya masalah, hanya mereka pandai berpura-pura bahagia. Termasuk orang-orang yang kita lihat di sosial media tuh, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Semua yang kita pikir mereka bahagia terus, percaya sama saya, dia sebenarnya punya masalah yang tidak kita ketahui. Nah sekarang, kalau sampai sini doang, ini udah bagus. Tapi saya punya sebuah hal yang bisa kamu praktekkan untuk mengusir kesedihan kita dalam jangka pendek. Mau nggak? Mau nggak saya ajarin sebuah cara sederhana banget yang biasa saya lakukan teman-teman untuk mengusir kesedihan jadi kebahagiaan. Caranya gimana, Mas? Caranya gampang. Saya ingin kamu langsung mengujinya saat ini juga, betul, untuk bisa merasakan kehebatan cara ini. Mau ya? Cara yang saya ajarkan ini adalah ayo kita jadi manusia berpura-pura bahagia agar bahagia itu benar-benar datang kepada kita. Caranya gimana? Nih, praktekin ya. Sekarang saya minta tolong coba kamu duduk nyender deh. Kalau ada tempat duduk, duduk dulu lah. Kalau misalnya kamu lagi di lantai, coba cari tembok, yang penting nyender dulu sebentar aja. Nah sekarang, sambil kamu duduk nyender, saya ingin kamu menengadahkan kepalamu ke atas, ya. Lihat ke atas, boleh ke langit, boleh ke atap, atau ke langit-langit kantor, atau langit-langit kelas kampus kamu atau rumah kamu. Lihat langit-langit, pokoknya kepala kamu tengadahkan ke atas, sudah? Nah sekarang saya ingin sekarang juga, saya tidak peduli kamu lagi ada masalah atau tidak, saya ingin kamu paksa bibirmu untuk tersenyum sambil melihat ke atas. Ayo paksa bibirmu tersenyum sekarang. Sudah senyum? Nah itu pertanyaannya, senyumnya kok pelit banget. Kenapa senyumnya ragu-ragu gitu? Ada yang lihat? Oke, kalau ada yang lihat takut dianggap gila, cari tempat yang mungkin bisa kamu lebih nyaman untuk senyum ya. Coba ke sana dulu, atau mungkin kamu tutup dulu jendelanya kalau lagi di kantor, lagi di kelas, atau kamu lagi di rumah gitu. Cari tempat di mana kamu bisa berekspresi, ya. Ayo kita ulangi. Sekarang lihat ke langit-langit, lihat ke atas, tengadahkan kepala kamu. Sekarang saya minta tolong tarik bibir kamu yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan, alias senyum sesenyum-senyumnya. Jangan pelit senyum. Ayo praktekkan. 1, 2, 3. Silahkan senyum. Nah, bagus. Senyum sambil kamu memperlihatkan gigimu. Jadi jangan mingkem senyumnya ya, serem ya. Buka bibirmu, perlihatkan gigimu, tunjukkan senyum lebarmu sambil melihat ke atas. Nah, sekarang tahan senyummu. Tahan senyummu. Jujur pada saya, dalam hati aja sambil tetap tersenyum, kamu katakan kepada saya, apakah perasaan sedihmu tiba-tiba mendadak berkurang? Ayo, jujur. Bisa ya? Kok bisa mendadak berkurang, Mas? Padahal saya punya masalah loh. Padahal masalah saya belum kelar. Tapi kok hanya dengan senyum, sesenyum-senyumnya kayak gini, saya bisa jadi bahagia ini. Kok bisa ya? Sekarang saya akan menjelaskan kenapa kamu barusan bisa merasakan fenomena yang aneh, tapi seru seperti ini. Jawabannya gampang teman-teman. Psikologi kita nih sebagai manusia itu sebenarnya tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Saya ulangi, psikologi kamu, psikologi kita itu tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fana. Pernah kamu marah gara-gara nonton filmnya ngeselin? Pernah kamu nangis gara-gara filmnya bikin kamu sedih, film drama Korea mungkin? Nah, kamu tahu kan itu cuma film? Tahu, tapi kenapa nangis? Karena psikologi kita terbawa, dan psikologi kita tidak bisa membedakan mana sih yang nyata dan mana yang tidak nyata. Sama seperti barusan, ketika saya paksa kamu untuk tersenyum sesenyum-senyumnya sampai terlihat gigi, di situ psikologi kita akan percaya bahwa kita tuh lagi bahagia loh. Bahwa kita tuh lagi seneng loh. Sehingga apa yang dilakukan? Psikologi kita mengirim signal ke otak untuk mengeluarkan hormon kebahagiaan, sehingga pelan-pelan masalah kita tetap ada, tapi kok pelan-pelan rasa bahagia itu mulai muncul. Nah, itu penjelasan ilmiahnya. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, Mas,
Apakah saya harus jadi orang yang murah senyum agar masalah saya bisa beres? Apakah dengan senyum saja, Mas, masalah hidup saya bisa lebih beres daripada sebelumnya? Karena kan gak masuk akal ya, Mas. Kalaupun saya senyum, utang saya ya tetap ada. Atau masalah saya tetap ada, tetap jomblo juga. Gimana tuh, Mas? Kok kayaknya gak masuk akal? Justru yang gak masuk akal itu karena kita belum ngerti. Gini, saya ingin coba sekarang kamu biasakan dirimu untuk tersenyum seperti yang saya ajarkan tadi berulang kali. Jangan cuma sekali-sekali. Tersenyumlah berulang kali, terutama, dengerin, terutama ketika kamu lagi mendadak sedih atau cemas. Saya tidak ingin, ini yang paling penting, kamu tuh menjadi cemas dan sedih bukan karena kamu itu gila. Selama diri kamu sebagai sahabat saya masih waras, tidak ada satu dokter pun yang mengatakan bahwa dirimu itu tidak waras. Kamu harus menggunakan teknik ini untuk menghilangkan kesedihan kamu. Kenapa? Karena tahu nggak, orang sedih itu sebenarnya adalah orang yang menuruti hawa nafsunya untuk sedih doang. Ketika dia sedih, ketika dia cemas, dia turutin tuh perasaan sedih dan cemasnya, akibatnya jadi sedih, jadi cemas. Tapi ketika dia nggak turutin, dia malah senyum dengan cara saya tadi, itu psikologi dia akan berkata bahwa oh sebenarnya aku bahagia loh, tidak sedih. Sehingga yang terjadi apa? Masalah kamu tetap ada, tapi kamu lebih tenang. Dan ingat yang pernah saya bilang berulang kali di Pagar Kehidupan, bahwa ketika kita tenang, masalah kita lebih gampang loh diberesin daripada ketika kita sedih atau tidak tenang. Jadi saya minta tolong, jadikan senyum yang dipaksakan seperti ini, persis seperti yang saya ajarkan tadi, itu kamu lakukan setiap hari minimal 3 kali, lebih idealnya lebih dari 3 kali sesering mungkin. Ya, lakukan ini deh. Kamu akan merasakan bahwa diri kamu tuh sebenarnya selama ini ketipu sama perasaan sedih yang harusnya nggak perlu diturutin lagi. Ingat perkataan saya, bukan cuman kamu loh yang punya masalah. Saya pun punya masalah. Orang-orang di kiri kanan kamu tuh yang kamu kenal atau tidak, mereka pun punya masalah. Jadi jangan mentang-mentang kita lagi ada masalah, terus kayaknya kita doang gitu yang boleh mewek, boleh didengerin curhatnya, boleh marah-marah. No, kita bisa bahagia kalau kita mau. Salah satunya, gunakan teknik memaksa senyum ini berulang kali dalam hidup kamu. Coba lakukan ini sesering mungkin ya. Dan lihat deh, masalah hidup kamu pelan tapi pasti kok tiba-tiba beres dengan sendirinya. Bukan karena kamu jago sihir, tapi karena dirimu tahu bahwa oh iya ya Mas, masuk akal loh ini. Kalau saya lagi ada masalah, saya harus tenang dulu. Dan cara ini membuat saya menjadi tenang. Lakukan ya. Saya gunakan ini untuk menyembuhkan diri saya sendiri berulang kali, dan saya pun menggunakan cara ini untuk menyembuhkan dan memulihkan banyak orang. Berhenti menggunakan kata tapi sebelum mencoba. Praktekkan ini dulu dan lihat hasilnya. Kamu juara, kamu hebat. Lakukan ya. Lakukan untuk diri kamu sendiri. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.